Shalom, salam sejahtera, Tuhan mengasihi kita. Selamat siang, siswa sehat-sehat semua kan? Kalau sehat-sehat, mari torang pergunakan waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kita untuk kita pakai dalam melaksanakan segala tugas tanggung jawab sebagai siswa untuk meraih dalam dunia pendidikan supaya sukses berhasil di masa depan. Baiklah, kita kelas 9, 1, 2, 3, dan 4 akan lagi mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Kristen yang nanti disajikan oleh guru agama Ibu Jane Guniwala STH MPDK. Dan sebelum kita menerima materi ini, mari kita angkat satu pujian, melayani. Jadi siswa yang berada di rumah, kita ikuti pembelajaran jarak jauh ini. Dan semua lagu ini sudah tahu, mari kita nyanyi sama-sama. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Guru Agung yang kami selalu muliakan, Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Kami mau datang lagi bersyukur, mau datang menyembah, meminta pertolongan. Untuk kami lagi mengikuti akan pembelajaran jarak jauh dengan mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Biarlah Tuhan Engkau persiapkan hati pikiran kami bagi guru yang akan nanti memberikan materi, berikan hikmat marifat, urapan kuasa-Mu akan memenuhi bagi para siswa juga untuk dapat menerima pelajaran ini dengan segala baik. Engkau berikan waktu kesempatan yang indah, walaupun berada di rumah bersama dengan orang tua, saudara-saudara, biarlah Tuhan selalu menyertai. Tuhan tetap memberikan kecerdasan, kepandaian agar siswa boleh menjadi siswa yang menjadi teladan sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini. Inilah kami yang berseru sambil ampun setiap dosa dan kesalahan yang banyak kali kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan hidup ini. Amin. Siswa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, baiklah kita ikuti pelajaran kita di hari Kamis ini tanggal 3 September tahun 2020. Tak terasa lagi di bulan Berber. Jadi semua bersambung dan siswa ada kesiapan selalu dalam mengikuti pembelajaran ini agar supaya ikuti dengan segala baik. Dan untuk materi kita di bab 4 ini masih berlanjut pada minggu yang lalu, yaitu gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Tentu bahan Alkitab dalam Perjanjian Baru, kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 19, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dan 8, dan Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7 yang nanti kita akan baca bersama-sama. Jadi siswa siap selalu Alkitab kan kalau mengikuti pelajaran pendidikan agama. Dan mari kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan
dalam pelayanan sehari-hari. Nah, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Nah, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Nah, sejauh pembacaan firman Tuhan di siang hari ini, dan untuk tujuan dalam tema dari gereja yang bersaksi dan melayani di dunia, ya, menunjukkan tindakan-tindakan gereja yang kurang bijaksana dan berpotensi membangkitkan kontroversi di dalam masyarakat, dan menyusun sebuah program pelayanan bagi masyarakat oleh orang muda atau remaja di gerejanya dengan tujuan untuk memberdayakan mereka. Nah, siswa tadi dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6, dalam bacaan ini kita diingatkan bahwa gereja perdana adalah komunitas yang terbuka terhadap semua orang, khususnya mereka yang dianggap berada di luar komunitas Yahudi. Pada bagian ini kita menemukan kisah tentang pengangkatan 7 orang diaken pertama yang dipilih dari antara orang-orang Helenis. Nah, di sini kita melihat bahwa gereja sebagai komunitas terbuka seharusnya menjadi contoh tentang apa artinya menjadi suatu organisasi atau masyarakat yang inklusif. Nah, pada kenyataannya di dunia kita ada banyak sekali organisasi, masyarakat, bahkan agama yang eksklusif. Nah, di Amerika Serikat, orang-orang kulit putih, kulit hitam yang berwarna pernah dilarang memasuki restoran dan gereja yang dikhususkan bagi orang kulit putih. Nah, di Afrika Selatan, politik apartheid melarang mereka yang berkulit hitam dan berkulit putih. Kalau di Israel, ya, orang-orang Arab dan Palestina diperlakukan sebagai warga kelas 2 dan setiap saat dapat kehilangan hak-haknya atas rumah dan tanah mereka. Di masa pemerintahan Nazi, orang-orang Gypsy, Polandia, tawanan perang Soviet, orang Jerman yang berdarah campuran Afrika, mereka yang menderita sakit jiwa, orang komunis, pengikut saksi Yehova, dan kaum homoseksual dijeloboskan ke kamp konsentrasi dan dibunuh di kamar gas. Nah, semua praktek di atas jelas berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau di dalam 1 Korintus 11 ayat 20 sampai 34, nah dari satu bacaan ini di 1 Korintus ini berisi teguran dan himbauan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus agar mereka memberikan perhatian kepada orang-orang yang terlambat datang ke kebaktian dan perayaan perjamuan. Karena jemaat berkumpul pada hari Minggu bukan hari Sabat, cukup
banyak orang yang harus bekerja dan para pekerja kasar atau buruh harian. Nah, dengan kata lain, mereka adalah orang-orang miskin. Sementara itu orang-orang yang lebih mampu datang lebih dulu. Dan ketika pada perayaan perjamuan kasih, orang-orang ini cepat-cepat membawa makanan yang telah mereka bawa masing-masing. Akibatnya, orang-orang miskin yang terlambat datang, yang seringkali tidak mampu membawa apa-apa, tidak kebagian apa-apa. Paulus menegur orang-orang yang datang lebih awal ke kebaktian. Nah, ada seorang pendeta Dr. Martin Luther King, dia di Jerman. Nah, pada tanggal 4 April tahun 1968 dia dibunuh oleh orang yang membenci. Namun menjelang ajalnya, ini Martin Luther King, dia berkata, "Saya maafkan orang itu." Perjuangan pendeta King pada tahun 1950-an hingga tahun 1960-an itu baru terlihat buahnya ketika Barack Obama, seorang berdarah campuran kulit putih atau ibunya dan dari Afrika itu ayahnya, terpilih menjadi presiden ke-44 Amerika Serikat, terpilih pada tahun 2008. Nah, semua ini rasanya tidak mungkin terjadi apabila pendeta Martin Luther King tidak berjuang untuk hak-hak asasi orang-orang berkulit hitam. Nah, ini pun tidak mungkin terjadi apabila pendeta Martin Luther King tidak terinspirasi oleh ajaran Tuhan Yesus. Jadi pendeta Martin Luther King, seorang Jerman, menunjukkan pentingnya perjuangan hak asasi manusia demi menciptakan suatu persekutuan manusia yang lebih adil. Dia pernah mengatakan, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere." Artinya, ketidakadilan dimanapun juga adalah ancaman kepada keadilan di mana-mana. Tanyakanlah kepada siswa. Ya, jadi mau ditanya kepada siswa, apakah gereja kamu yang sudah terlihat di mana-mana dalam tugas untuk mewujudkan persekutuan manusia yang lebih adil? Nah, kalau diminta siswa dapat menceritakan atau dapat dengan teman segereja, apakah gereja juga sudah terlibat dalam tugas untuk mewujudkan persekutuan manusia yang kalau gereja dalam perjuangan. Nah, kalau dalam perjuangan apa sebabnya? Dan mungkin ada pemimpin atau beberapa pemimpin gereja yang tidak pernah melihat sebagai sesuatu yang sangat-sangat penting dilaksanakan. Nah, kalau misalnya siswa kelas 9, 1, 2, 3, dan 4 pernah mungkin melihat dengan teman segereja atau sama-sama Kristen, jadi apa yang dilakukan untuk dapat mewujudkan dalam persekutuan manusia yang lebih adil di sekitar. Nah, jadi persekutuan di dalam gereja perdana ini merupakan ikatan yang erat antara warga jemaat yang terdiri dari orang-orang yang berkekurangan maupun mereka yang berkecukupan. Dan siswa ditanyakan,
Apakah kamu dapat menemukan persekutuan seperti ini ataukah ketidakpedulian di antara warga jemaat yang berkecukupan terhadap warga gereja yang berkekurangan? Nah, jadi kenyataannya siswa nanti akan diberikan tugas untuk dapat menyusun program. Sekali lagi, siswa jangan lupa ya. Jadi akan menyusun suatu program untuk dapat mendekati setiap pemimpin gereja dalam membangun persekutuan yang melintasi kesenjangan ekonomi masyarakat. Misalnya mengadakan program bantuan sosial. Ya, siswa mulai belajar toh. Di gereja masing-masing diajarkan untuk saling membantu. Jadi sosial seperti untuk membantu kepada panti werda atau pada orang-orang tua yang ditempatkan di panti, juga anak-anak panti asuhan. Mungkin ada juga bantuan-bantuan sosial lainnya kalau ada bencana alam gitu. Nah, jadi siswa dimintakan untuk mempelajari bagaimana sebagai warga gereja dalam satu persekutuan. Jadi bersekutu dalam beberapa orang. Dan ini ada permintaan bagi siswa untuk melihat di lingkungan di mana siswa tinggal dan berada, ya, untuk dapat bersikap kritis terhadap apa yang terjadi di lingkungan gereja masing-masing, dan sejauh mana gereja itu benar-benar telah menjadi gereja yang inklusif atau yang membuat setiap orang hadir bersama-sama tanpa membeda-bedakan. Ada siswa yang mungkin mau bertanya, orang-orang yang ada di gerejanya, adakah teman atau mungkin mereka sendiri yang pernah merasa ditolak atau disisihkan oleh teman-teman atau gerejanya? Nah, kalau mungkin ya pernah, apa DP penyebab Kang? Nah, karena mungkin status ekonominya lebih rendah, atau karena dia cuma seorang perempuan, atau karena dia tidak cantik, pandai, atau tampan. Nah, atau karena juga melihat pakaiannya tidak sebagus dengan teman-temannya yang lain, atau merasa badannya mengeluarkan bau yang tidak sedap, atau karena keluarganya mendapatkan stigma negatif, atau karena penampilannya sebagai laki-laki yang kemayu seperti seorang perempuan, atau orang biasa bilang banci Kang. Nah, atau sebaliknya penampilannya sebagai perempuan yang tomboy, nah, seperti laki-laki, dan sebagai alasan lainnya. Jadi untuk dapat merenungkan siswa lewat panggilan Tuhan atau penugasan dalam pelayanan, maka siswa diminta juga untuk lebih mengenal diri mereka masing-masing dengan merenungkan apa arti kehadirannya secara pribadi dan kehadirannya di gereja di dunia. Nah, apakah kabar sukacita yang dibawa oleh Tuhan Yesus telah dinyatakan melalui gerejanya mereka dan kehidupan mereka sendiri. Nah, apa juga gereja mereka dan diri mereka sendiri telah menjadi berkat bagi sesama atau banyak orang yang bersukacita dan merasa diberkati bila berjumpa dengan dirinya atau bertemu anggota-anggota gerejanya. Dengan demikian, untuk menjadi pembelajaran bagi siswa sebagai gereja yang bersaksi melayani di dunia. Dan
pada minggu lalu saya pelajari apa tuh tugas gereja, Kang. Tugas gereja so mesti so di kepala itu, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan bahasa Yunani, koinonia, marturia, dan diakonia. So tahu apa itu tugas dan siswa sudah pelajari apa artinya. Dan kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan selalu menyertai semua harapan, cita-cita dambaan siswa demi meraih masa depan yang penuh cerah dan ceria. Dan dalam dunia pendidikan, maka walaupun diperhadapkan dengan banyak pergumulan, permasalahan, juga di pandemi COVID-19 yang masih melanda di tengah-tengah dunia dan khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, di kota Manado, di mana kita tempati sekarang, ya masih dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Siswa jangan kecewa, jangan khawatir, jangan malas, tetapi lebih semangat, giat selalu di dalam Tuhan. Tuhan akan memberkati, dan nanti Ibu kirimkan ada soal yang nanti siswa akan jawab melalui WA, dan siswa dapat menjawab dan mengirimkan penilaian dari Ibu guru agama, dan disertai kok dengan video foto, supaya dapat tahu siswa ini dah ikuti selama pembelajaran jarak jauh. Jadi kiranya Tuhan menyertai, dan kita tutup dengan satu pujian. Kita lagi menyanyi bersama-sama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami menghadap Dikau, selain mengucap syukur. Mata kami tertunduk, tetapi hati kami terangkat di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau akan mendengar apa yang kami serukan. Biarlah Tuhan Engkau juga mengingatkan kami sebagai pendidik SMP Negeri 7 Manado, dari pimpinan sekolah yang terkasih Ibu Sheni Wawuruntu SPD, para wakil kepala sekolah, seluruh guru-guru yang bagian dalam membagikan ilmu kepada siswa. Biar siswa boleh menerima ini, baik yang ada di rumah ataupun di mana mereka berada, tetap dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Engkau berikan kesuksesan, keberhasilan bagi mereka. Tuhan, Engkau juga akan menolong orang tua yang setia, mendampingi, mendidik, menjaga, dan memenuhi segala kebutuhan apa yang mereka butuhkan, baik kebutuhan jasmani dan rohani. Inilah kami Tuhan yang berseru kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Guru Agung yang kami muliakan, Kepala Gereja yang menjadi terang sulu pedoman perjalanan kehidupan kami ini. Ampuni dosa yang banyak kali kami perbuat. Terima kasih. Amin. Selamat siang. Shalom.